Bab 7 Perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan garing atau menyebarkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik. Penjelasannya, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan garing atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan garing atau pengancaman. Penjelasannya, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan garing atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik. Penjelasannya, secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan huruf A. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan, atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau huruf B. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya,
di lingkungan pemerintah dan garing atau pemerintah daerah. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan garing atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Penjelasannya, sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan garing atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Penjelasannya, yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan garing atau mencatat transmisi informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan garing atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan garing atau penghentian informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan undang-undang. Pasal 32 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan garing atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Penjelasan ayat 2 tersebut, yang dimaksud dengan kegiatan penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Bab 11. Ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan pasal 45 diubah serta di antara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan dua pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 45 Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan garing atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan garing atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan delik aduan. Pasal 45A. Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan garing atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Penjelasannya, ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan garing atau kerugian material. Pasal 46 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan garing atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan garing atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 48 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan garing atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan garing atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 49.
setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 50. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan garing atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 51 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan garing atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan garing atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal 52 ayat 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan garing atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik pemerintah dan garing atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan garing atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik milik pemerintah dan garing atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah 2/3. Ayat 4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Penjelasan ayat 4. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi, corporate crime, dan garing atau oleh pengurus dan garing atau staf yang memiliki kapasitas untuk a. mewakili korporasi, b. mengambil keputusan dalam korporasi, c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi, d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.